Pemirsa, proyek Mass Rapid Transit atau MRT di ibu kota menemui kendala. Warga yang terkena proyek di wilayah Fatmawati hingga Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menolak lahannya dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta karena uang ganti rugi tidak sesuai dengan keinginan warga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Yulianawan dan juga Mane Sobirin langsung dari proyek MRT di Fatmawati, Jakarta Selatan. Ya Yul, seperti apa perkembangan proyek MRT? Ya, Egan, untuk siang hari ini di pantauan kami di kawasan Jalan Fatmawati memang untuk pembangunan MRT ini masih terus berlangsung. Dan seperti kita ketahui bahwa memang rencana pembangunan Mass Rapid Transit ini memang sudah diinisiasi sejak tahun 1985. Namun saat itu memang proyek MRT yang dinyatakan sebagai proyek nasional ini memang masih terus bergulir sampai saat ini. Pembuatan jalur bawah tanah sejak tahun 1985. Namun saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional. Berangkat dari kejelasan tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab. Pencarian dana pinjaman disambut oleh pemerintah Jepang yang bersedia memberikan dana pinjaman. Japan International Cooperation Agency atau JICA bertindak sebagai tim penilai dari JBIC selaku pemberi pinjaman. Dalam jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan tahun 2008 hingga 2009. Tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009 hingga 2010. Pengerjaan konstruksi dimulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Uji coba operasional dimulai tahun 2014. Namun sejumlah jadwal tersebut akhirnya mundur. Desain proyek dilakukan mulai tahun 2008 hingga 2009. Tahap konstruksi dilakukan mulai Oktober 2013 dan direncanakan selesai tahun 2018. MRT Jakarta akan dimulai dengan pembangunan jalur MRT tahap 1 sepanjang kurang lebih 16 km dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun berikut satu depo. Untuk meminimalisir dampak pembangunan fisik tahap 1, selain menggandeng konsultan manajemen lalu lintas, PT MRT Jakarta juga memastikan telah memiliki analisa mengenai dampak lingkungan. Pengoperasian tahap 1 akan dimulai pada tahun 2018. Ya, kan tentunya dalam pembangunan proyek MRT ini, seperti Anda lihat bahwa di belakang saya masih ada banyak tiang-tiang pancang yang juga masih di dalam proses pembangunan. Namun memang untuk pembangunan ini tidak luput dari sejumlah hambatan. Egan. Ya Yul, sebetulnya apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pembebasan lahan di proyek MRT ini? Iya, Egan, cukup sangat disayangkan sekali bahwa negosiasi dari pemerintah dan juga warga ternyata masih menemukan satu bentrok dan juga tidak adanya satu kesepahaman terkait mengenai pembebasan lahan di kawasan Fatmawati ini. Khususnya untuk para pengusaha yang ada di kawasan dari pembangunan stasiun dari MRT ini, mereka mengaku cukup dirugikan dari pembangunan MRT. Karena pertama, mereka dari segi usaha mereka juga mereka mengalami satu penurunan dan kemudian juga untuk mengenai ganti rugi lahan yang semula disepakati oleh warga, mereka meminta sekitar ada 43 juta per meter perseginya, dan namun untuk dari pemerintah, dari hasil survei perhitungan pemerintah disepakati jumlah 26 juta. Namun hal ini juga masih menjadi satu negosiasi antara pemerintah dan juga dengan warga, dan diharapkan memang ada titik temu dari negosiasi musyawarah antara pemerintah dengan warga sekitar di kawasan pembangunan MRT di Fatmawati ini. Egan. Ya, Yul, tadi Anda menyatakan bahwa sebetulnya ganti rugi yang diharapkan oleh warga ini lebih tinggi dari harga yang kemudian sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, ini sebetulnya ganti rugi apa yang kemudian diharapkan oleh warga? Ya kan, tentunya untuk para warga di sini juga sebenarnya berharap bahwa dari pembangunan MRT ini mereka juga tetap bisa berusaha di kawasan Fatmawati ini ataupun juga di sekitar kawasan di mana pemerintah membangun proyek MRT. Nah, saat ini sudah ada warga yang bersama saya, Egan. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Oke, Bapak Herianto ya Pak ya. Pak, sudah berapa lama Pak membangun usaha di kawasan Fatmawati ini? Saya sejak tahun 1980 sampai sekarang, Bu. Pak, ini kan menemukan satu ketidaksepakatan dari ganti rugi pemerintah kepada Anda sebagai salah satu warga yang menolak ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang substansinya dari penolakan ini Pak? Pemerintah menentukan harga tanah di sini melalui appraiser sebesar 26 juta. Padahal tanah di sekitar segini sekitar 40-an juta. Itu satu. Pemerintah menyamaratakan pembebasan lahan di sini sama tanah yang nggak kena stasiun sama yang kena stasiun. Umumnya yang kena stasiun itu kita kena potong 10 meter. Bahkan bisa kena bangunannya. Kalau kita dipotong 10 meter itu kita udah tidak bisa usaha lagi, Bu. Pak, ini saya dengar kemarin ada negosiasi antara warga dengan camat dan juga lurah dan wali kota Jakarta Selatan. Hasilnya seperti apa sih Pak dari negosiasi tersebut? Hasilnya tidak ada kata sepakatan. Karena dari pihak camat bilangnya musyawarah. Kita datang ke sono, dia bilang setuju atau tidak setuju. Itu bukan berarti musyawarah, Bu. Itu pemerintah tentukan harga yang mereka inginkan. Kalau namanya musyawarah, kita ditanya, apa harganya berapa, apa kerugian yang lain. Kan seperti ada di Undang-Undang Kepres tahun berapa itu, kalau 31, Kepres nomor 39. Harus melibatkan warga untuk menentukan harga di sini. Jadi jangan disamaratakan sama yang kena sedikit sama yang kena stasiun. Umumnya yang kena stasiun itu mati, tidak bisa usaha, Ibu. Ini yang tidak dipikirkan oleh pemerintah. Makasih ya Pak Herianto. Ya, itu kan tadi wawancara saya dengan salah satu warga, Pak Herianto, yang sudah sejak tahun 80-an membuka usaha marmernya di kawasan Fatmawati ini. Memang dari perwakilan warga ini mereka cukup kecewa dengan negosiasi yang sudah dikemukakan oleh pemerintah bahwa perhitungan dengan 26 juta mengganti rugi dari usaha warga. Namun mereka ini berharap bahwa nantinya akan ada negosiasi dan juga musyawarah yang lebih konkret untuk usaha mereka dan dengan pembangunan MRT agar tidak adanya satu bentrok. Egan. Yuyul, saya cermati dari wawancara Anda tadi dengan salah satu warga tampaknya belum ada kesepakatan begitu ya mengenai hal ini. Apabila betul memang ketidaksepakatan ini akan terus berlangsung, kira-kira apa solusi dari Pemprov DKI Jakarta? Ya, Egan, kalau dari Pemprov DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama juga sebenarnya sebelumnya pernah menekankan bahwa jika memang warga di sini tetap bersikeras tidak setuju dengan apa yang sudah dikemukakan oleh pemerintah, pemerintah akan tetap menitipkan uang ganti rugi di pengadilan. Namun memang diharapkan baik dari segi pemerintah dan juga para warga ini bisa menemukan satu titik musyawarah yang baik dan juga tidak merugikan pihak manapun, dan pembangunan MRT juga tetap berlangsung dengan sukses sampai nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat Jakarta. Egan. Baik, terima kasih atas laporan dari Anda, reporter Yuliana Wen, langsung dari proyek MRT di Fatmawati, Jakarta. Ke informasi lainnya, proyek perluasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menimbulkan sejumlah kendala. Salah satunya adalah ganti rugi terhadap 2.358 rumah penduduk yang akan terkena imbas pembebasan lahan. Berikut informasinya. PT Angkasa Pura II siap melanjutkan pembangunan landasan ketiga di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Perusahaan pengelola bandara di wilayah Indonesia bagian barat itu akan menambah kekuatan landasan pacu atau Pavement Classification Number (PCN) bandara menjadi 150. Saat ini, PCN di bandara antara 108 hingga 112. Landasan pacu yang mendesak ditingkatkan adalah landasan pacu utara.
Secara bertahap akan dilanjutkan dengan landasan pacu selatan dan East Cross atau penghubung antar landas pacu. Meski begitu, proyek perluasan Bandara Soekarno-Hatta menimbulkan sejumlah kendala. PT Angkasa Pura II memperkirakan pembebasan lahan seluas 830 hektar untuk pembangunan landasan pacu ketiga akan menghabiskan dana sebesar 13 triliun rupiah. Dana pembebasan lahan akan dikeluarkan bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan waktu lahan yang akan dibebaskan. Untuk tahun 2015 hingga 2016, Angkasa Pura II mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui mekanisme penyertaan modal negara PMN 2015 sebesar 2 triliun rupiah dan tahun 2016 sebesar 2 triliun rupiah. Perluasan tersebut juga mengakibatkan penggusuran sebanyak 2.358 rumah penduduk di Kecamatan Kosambi, Tangerang. Rumah penduduk yang digusur berada di daerah Rawarengas dan Rawaburung, Kecamatan Kosambi, yang nantinya akan menjadi perpanjangan landas pacu. Pembebasan lahan juga terjadi terhadap rumah penduduk dan tanah yang jaraknya sekitar 400 meter dari pagar bandara di Desa Bojongrenget, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Hal itu agar tidak mengganggu kegiatan penerbangan dan digunakan sebagai batas pengamanan oleh otoritas bandara. Terdapat 5 desa di wilayah Kosambi dan Teluk Naga yang akan digusur. Head of Secretary and Legal PT Angkasa Pura II, Agus Haryadi, menyampaikan pihaknya telah memberlakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan kepada warga. Pemberian ganti rugi akan dilakukan melalui tim penilai dan nantinya tim akan menentukan hasil penilaian ganti rugi tersebut. Perluasan Bandara Soekarno-Hatta sesuai program pemerintah agar dapat melayani sebanyak 62 juta penumpang setiap tahun. Karena selama ini hanya 44,3 juta penumpang setiap tahunnya yang dapat teratasi. Saat dibangun pada 1986, bandara terbesar di Indonesia ini dirancang hanya untuk sekitar 22 juta pemakai jasa penerbangan setahun. Sedangkan kapasitas terminal yang tersedia hanya mampu untuk melayani sebanyak 22 juta penumpang per tahun. Tim Liputan Berita 1.